guys, terima kasih kalian udah klik video ini dan jangan lupa di subscribe serta nyalakan notifikasinya, and welcome to Purana Lana. Oke guys, di video aku kali ini aku bakal ngebahas agensi terbesar di Korea Selatan. Nah, kalau kalian tuh K-pop atau K-popers sudah lama banget, kalian tuh pasti tahu nih agensi YG Entertainment tuh seperti apa, menaungin artis yang apa atau siapa kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya kita yang masih baru-baru kayak gini, terus kita tahu K-pop hanya sebatas lagu atau enggak penyanyinya yang dia cantik atau enggak cakep, itu kan pasti kayak, hah, YG Entertainment, agensi siapa tuh? Gitu kan. Dan bahkan tuh nggak peduli, ya bodo amat mau agensi siapa, yang penting kan aku lihatnya dari artisnya atau enggak dari lagunya, kayak gitu. Jadi walaupun demikian aku bakal tetap membahas si agensi YG Entertainment ini, tapi aku nggak bakal ngebahas kayak prestasinya atau kekayaannya. Dan yang bakal aku bahas yaitu misteri-misteri apa saja sih yang ada di gedung YG Entertainment, sesuai dengan judul pastinya. Jadi sebelum kita masuk ke videonya, aku bakal ngasih tahu sedikit tentang YG Entertainment ini. Jadi YG Entertainment ini merupakan salah satu perusahaan hiburan terbesar di Korea Selatan, di mana ia didirikan pada tahun 1996. Jadi kata YG sendiri ini tuh dia berasal dari kata Yanggun, di mana kata Yanggun ini dia itu diambil dari panggilan si direktur eksekutifnya atau si pendiri YG-nya ini, yaitu Yang Young Suk. Terus YG juga dia menaungin artis-artis besar seperti Big Bang, Winner, iKON, dan juga Blackpink. Tapi nanti juga bakal ada satu boy group lagi sih yang bakal keluar, tapi aku belum tahu kapannya. Jadi itu guys, beberapa artis yang berada di naungan agensi YG Entertainment. Kalau kayak kita-kita gini yang misalnya baru awal-awal tahu lagu K-pop gitu kan, ya nggak peduli juga dia mau di agensi apa, kayak yang penting kita suka dengan orangnya atau kita suka dengan lagunya, udah cukup gitu aja, iya kan? Oke guys, itu sedikit dari pengertian YG Entertainment bagi kalian yang belum tahu. Sekarang langsung aja kita lihat videonya. Jadi guys, kantor pusatnya YG Entertainment ini dia tuh ada di kota Mapogu, Seoul, Korea Selatan. Gedung YG Entertainment ini dia tuh sangat mewah, terus kayak futuristik, terus ada ciri khas sendiri di depan gedungnya itu ada tulisan YG atau YG gitu yang benar-benar ikonik. Jadi kalau misalnya nanti kalian bisa ke Korea Selatan, kalian tuh bisa lihat sendiri tuh kalau misalnya di gedung itu tuh ada tulisannya YG, dan itu memang menjadi ciri khas sendiri si YG Entertainment ini. Tapi nih guys, di balik modern dan mewahnya si gedung YG Entertainment ini, itu tuh tersebar banyak desas-desus bahwa gedung ini tuh berhantu. Dan itu tuh dibenarkan oleh Blackpink. Jadi waktu itu tahun 2016, Blackpink tuh dia menghadiri kayak reality show gitu dia dari sebuah radio, dan kemudian mereka tuh membahas tentang agensi, membahas tentang ya kegiatan mereka selama mereka mau comeback kayak gitu. Nah, pada suatu ketika si presenter itu bertanya kepada anggota Blackpink ini, apakah benar kalau gedung YG itu berhantu? Kemudian Jisoo menjawab bahwa iya, gedung YG itu berhantu. Bahkan lebih lanjut, Jisoo itu menjelaskan bahwa dia dan Lisa itu melihat hantu yang sama dan di tempat yang sama. Dan juga Lisa juga bercerita bahwa dia tuh pernah diganggu ketika dia tuh sedang capek-capeknya kayak gini. Iya, kemarin tuh maksudnya dulu ya. Iya, waktu itu tuh saya sedang pulang dari kegiatan dan benar-benar capek. Kayak saya udah nggak mau ngapa-ngapain lagi, pengen cepet-cepet tidur. Nah, akhirnya dia langsung tidur nih. Nah, nggak lama kemudian ada sosok perempuan yang keluar dari lemari baju, kemudian mendekati dia, tapi dia tuh sadar kayak orang ketidian gimana sih? Iya. Aku tuh sadar, tapi aku nggak bisa gerak dan ngapa-ngapain. Kemudian sosok itu mendekatiku dan kemudian tertawa. Nah, gak lama kemudian sosok itu akhirnya pergi dan Lisa akhirnya bisa bangun, dan ternyata dia tahu kalau misalnya dia itu cuma kayak rep-repan, Rek. Tahu kan? Mesti kalian kayak, iya Allah, rep-repan mah biasa, orang mah kayak katanya tuh ditindihin, tapi kalau dalam medis tuh kayak ada saraf kejepit apa gimana, nggak paham saya tuh. Nah gitu guys, itu cerita dari Jisoo dan Lisa. Tapi Jennie dan Rose katanya mereka aman dan nggak pernah diganggu. Tapi menurut mitos di Korea Selatan, kalau misalnya ada artis atau gak trainer yang dia itu diganggu oleh hantu, kalau mistis-mistis kayak gitu, dia itu karirnya bakal sukses. Dan benar,
Sampai sekarang Blackpink itu sudah mendunia. Siapa sih nggak tahu Blackpink? Ya kan? Tapi itu hanya mitos ya guys. Kalau misalnya kalian mau percaya silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Tapi menurut kalian gimana? Oke, komen di bawah ya. Selain Blackpink nih guys, ada lagi yaitu Winner. Nah waktu itu Winner kan diundang di sebuah reality show. Kemudian Kang Sung Won, dia itu bercerita bahwa mereka atau keempat anggota Winner itu dia tuh melihat perempuan misterius yang tiba-tiba ada di gedung YG. Kemudian pelawak Kang Hodong yang merupakan salah satu presenter di reality show tersebut, dia tuh bilang bahwa dia tuh beberapa kali syuting di gedung YG Entertainment. Jadi tidak ada atau tidak bisa sembarang orang itu masuk tanpa ada kepentingan. Karena di gedung YG Entertainment itu ketika kita mau masuk kayak gitu, kalau misalnya kita tidak punya tidak punya sidik jari yang terdaftar di kayak gedung tersebut, kita tuh gak bisa masuk sembarangan kecuali ada orang dari dalam yang ngebawa kita ke dalam, seperti itu. Makanya aneh banget kalau misalnya ada tiba-tiba perempuan yang masuk ke situ dan itu tanpa ada teman atau tanpa ada staff dari YG yang mengikutinya. Kemudian Sungyeon itu menjelaskan bahwa awalnya mereka atau anggota Winner itu berpikir bahwa dia itu salah satu staff dari YG. Kenapa? Karena wanita itu tiba-tiba masuk ke dalam ruang studio yang dibuat untuk menggarap lagu seperti itu dan duduk di kursi produser atau di kursi buat menggarap lagu itu. Terus kemudian dia bertanya nih, tiba-tiba tanya kepada wanita tersebut, maaf mbak, maaf teh, mbak teh siapa kesini, ya kan, kok tiba-tiba masuk gitu, apa ada cari orang gitu. Terus si wanitanya ini tiba-tiba menjawab, aku hantu, jangan pedulikan aku. Jadi gimana menurut kalian guys, kalau tiba-tiba ada orang pun atau hantu pun yang beneran tiba-tiba ngomong kayak gitu di depan kalian, apa reaksi kalian? Komen di bawah. Bagi para artis YG Entertainment, salah satu yang paling horor itu tentunya ada di lantai 7 gedung YG Entertainment. Waktu itu Seungri X Big Bang dan Blackpink ada di sebuah acara Oh My Little Boy, dan disitu menjelaskan bahwa lantai 7 di gedung YG Entertainment itu merupakan paling horor di antara lantai-lantai yang lain. Kenapa? Karena misalnya artis YG Entertainment itu melakukan atau tersandung suatu masalah, maka dia itu akan dipanggil di lantai 6 atau enggak lantai 7. Tapi kalau misalnya lantai 6 itu tuh kayak tidak terlalu buruk gitu loh. Jadi si Seungri Big Bang tuh bilang, ya kalau kamu melakukan kesalahan, oke, kamu masih biasa aja dipanggil ke lantai 6. Tapi kalau misalnya kamu dipanggil di lantai 7, matilah kau. Jadi guys, usut punya usut, di lantai 7 itu merupakan tempat atau kantornya si direktur eksekutif, yaitu Yang Yusuk atau pendiri dari YG Entertainment ini. Jadi kalau misalnya ada artis YG itu yang udah dipanggil ke gedung, maksudnya ke kantornya si Yang Yusuk ini, berarti dia itu udah melakukan benar-benar kesalahan yang fatal. Maka dari itu guys, banyak artis YG atau artis YG Entertainment sendiri itu menganggap lantai 7 itu paling horor. Ya wajar aja ya, karena di situ kita dihadapkan dengan pemilik perusahaan, ya gimana gak ketar-ketir. Misal pun kita hanya dikasih surat teguran atau dikasih nasihat dan lain sebagainya, kalau dihadapin langsung sama pendiri perusahaan, ya nggak tau lah. Oke, next. Sudah menjadi rahasia umum guys kalau misalnya artis YG Entertainment itu jarang dikasih comeback oleh agensi. Sebenarnya tuh bukan jarang sih, karena kenapa? Waktu itu tuh ada Seungri lagi X Big Bang, dia itu datang ke reality show-nya Akmu Soyeon kalau nggak salah, yang cewek itu Akmu. Nah di situ tuh dia ditanya kalau misalnya kenapa sih artis YG Entertainment itu jarang comeback. Kemudian Seungri di sini menjelaskan bahwa sebenarnya agensi YG Entertainment ini dia itu menghargai sekali hasil karya dari artisnya. Jadi bukan kayak agensi membuat lagu terus kemudian dia itu ngasih ke artisnya cuma-cuma. Jadi artisnya ongkang-ongkang kaki, kemudian dia dikasih lagu terus membuat MV terus kemudian dikeluarkan atau yang dinamakan comeback kayak gitu. Itu nggak seperti itu. Jadi emang para artis dan staffnya itu bekerja sama. Jadi bukan karena agensinya. Jadi agensi itu kayak hanya berperan membantu, tapi yang paling besar kontribusinya itu ya artisnya sendiri. Makanya
kalau misalnya si artisnya YG Entertainment itu membutuhkan waktu lebih lama untuk comeback. Misalnya tuh paling cepat katanya tuh 1 tahun dan paling lama itu 3 tahunan, seperti itu. Di sini juga si agensi juga nggak mau asal-asalan, jadi lagu itu harus sempurna. Kalau misalnya ada sedikit celah aja, itu tuh dia nggak jadi dikeluarin, harus dibenerin lagi dari awal kayak gitu. Masa ya bukan dibenerin dari awal, masa harus bener-bener perfect gitu, barulah lagu itu dikeluarkan atau lagu itu di comebackin ke artisnya gitu. Tapi karena nggak banyak orang tahu, jadi tuh kayak terkesan YG itu mengunci artisnya gitu. Jadi kayak tidak mengeksplor bakat-bakat dari artisnya gitu, atau yang disebut YG Dungeon. Apa ya bacanya ini, tulisannya tuh YG Du Ngeon gitu gini, yang itu artinya tuh kayak penjara bawah tanah gitu loh, yang dimaksudkan untuk artis YG Entertainment ini karena jarang banget comeback atau kayak disembunyiin bakatnya gitu guys. Gimana nih menurut para fansnya dari YG Entertainment atau dari artis-artisnya? Komen di bawah ya. Di sini guys, menu kafetarianya YG Entertainment itu emang udah terkenal kalau misalnya katanya lezat banget gitu. Makanya kayak banyak yang orang luar atau selain staff atau selain artis dari YG Entertainment ini penasaran banget dengan rasa dari kafetarianya si YG Entertainment ini. Dan kafetarianya ini memang itu dikhususkan buat artis dan staff dari YG Entertainment dan bersifat gratis guys. Dan aku bakal tunjukin beberapa fotonya di sini. Nah, kalian bisa lihat. Nah, kalau dilihat sih kayak udah bikin lapar gitu ya, apalagi gratis. Kalau gratis mah siapa yang nolak ya kan? Tapi guys, waktu itu tuh Big Bang di sebuah reality show dengan Big Bang, dia itu mengatakan, kan lo waktu itu sedang membahas kayak, oh bener ya katanya kafetarianya YG itu enak gini. Terus Big Bang bercanda tuh, hai, sebenarnya rasanya itu tidak seenak yang kalian bayangkan, gitu guys. Jadi emang bisa jadi rasanya tuh ya biasa aja, cuma media yang melebih-lebihkan atau rumor yang semakin merebak kayak gitu, yang mengatakan rasanya luar biasa, atau level atau selera Big Bang itu yang ketinggian, jadi menyebabkan dia menganggap makanan di kafeteria YG itu biasa aja, atau dia emang pure buat bercandaan. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Dan yang terakhir ini adalah kutukan teaser Woo Next. Jadi YG Entertainment tuh kayak punya tradisi gitu loh guys. Kalau misalnya ada yang mau comeback, itu dia YG Entertainment kayak mengeluarkan sebuah teaser Woo Next. Jadi kita kayak penggemarnya gitu diajak buat nebak siapa sih yang bakal comeback setelah ini gitu. Tapi pada kenyataannya nih guys, sejak pertama kali teaser itu dikeluarkan, kok ya dilalah ada artis dari agensi lain itu keluar dari agensi gitu, entah dengan berbagai alasan. Oke, aku bakal kasih contoh beberapa. Jadi waktu itu tuh bertepatan pada tanggal 10 Oktober 2014, teaser Woo Next itu dikeluarkan, dan pada hari yang sama Kris dan Luhan EXO itu mengumumkan bahwa dia keluar dari EXO dan keluar dari agensi. Dan pada bulan yang sama, tepatnya pada tanggal 21 Oktober 2014, teaser Woo Next kembali dikeluarkan. Dan lagi-lagi pada hari yang sama juga, Thunder dan Lee Jun dari MB Like, gini tulisannya, MB Like, gak tau aku bacanya apa, itu dia juga mengumumkan bahwa mereka keluar dari agensi yang menaunginya. Nah, sampai sini guys, itu beberapa orang ada yang menganggap itu hal yang janggal, dan sebagian orang juga menganggap kalau hal itu biasa aja. Mungkin dari beberapa agensi itu udah menentukan hari kalau mereka mau mengumumkan artis-artis mereka yang udah keluar gitu pada hari itu. Tapi bertepatan dengan teaser Woo Next ini dikeluarkan, yang mungkin gak mungkin dong kalau misalnya YG itu sama agensi lain, oh kamu ada nggak yang artisnya mau keluar, aku mau ngeluarin Woo Next nih, aku mau ngeluarin tanggal ini, bareng ya gitu kan, nggak mungkin ya kan. Jadi emang beberapa orang masih berpikiran positif guys. Tapi 2 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 30 Mei 2016, kembali teaser Woo Next ini dikeluarkan oleh YG Entertainment. Dan lagi-lagi guys, ada artis dari agensi Mystic Entertainment yaitu Lim Kim, dia menyatakan keluar dari agensinya.
dan bertepatan banget dengan teaser Woo Next ini dikeluarkan. Tapi yang dikeluarkan dulu ini teaser Woo Next ya guys, baru agensi itu menyatakan atau mengkonfirmasi bahwa Lim Kim ini dia keluar dari agensi. Nah, mulai dari sinilah guys, beberapa orang udah kayak pikiran-pikiran yang mengatakan bahwa teaser Woo Next itu sebagai kutukan, kayak loh kok metu meneh piye to ki, bener ki kutukan, kayak gitu guys. Dari situ guys, kalau misalnya teaser Woo Next itu dikeluarkan, tidak lagi ada pikiran bahwa wah siapa nih yang bakal comeback, apakah iKON ataukah Blackpink, Big Bang atau Winner gitu. Nggak ada pikiran gitu sama sekali guys. Yang ada itu malah berbanding terbalik, kayak wah siapa nih yang bakal keluar lagi dari agensi mana, kayak gitu guys. Jadi kayak bener-bener berbanding terbalik gitu loh. Jadi mereka itu menganggap teaser Woo Next ini sebagai kutukan gitu. Dan ini kasus yang terakhir guys, terjadi pada tahun 2017, tepatnya pada tanggal 29 Agustus 2017, teaser Woo Next kembali dikeluarkan. Dan lagi-lagi, sehari setelah teaser itu dikeluarkan, Hoya dari Infinite dia mengumumkan mengundurkan diri dari agensinya dan keluar dari grupnya. Nah, dari situlah semakin menguatkan bahwa teaser Woo Next dari YG Entertainment itu memang kutukan. Tapi masih simpang siur apakah itu benar atau cuma cocok logi seperti itu, gak ada yang tahu. Tapi gimana guys menurut kalian? Kalau misalnya kalian udah tahu K-pop dari lama, pasti kan udah tahu banget nih teaser Woo Next ini apakah benar kutukan atau hanya cocok logi? Coba komen di bawah ya. Oke guys, sekian dulu video aku kali ini, dan jangan lupa di like kalau misalnya kalian suka videonya, serta di komen kasih aku saran dan kritik yang membangun, serta ide-ide buat video-video aku selanjutnya. Dan terima kasih bagi kalian yang udah subscribe video ini. Dan kalau misalnya kalian belum subscribe, silahkan di subscribe dan nyalakan juga notifikasinya supaya kalian jadi orang pertama yang tahu ketika aku upload. Oke guys, sekian dulu and see you next video. Bye bye.